Shalom Alaikum, sekarang saya akan membawakan parasha Pinchas yang dibagikan oleh Rabbi Gamliel. Pinchas ditunjuk oleh Hasyem untuk menjadi Kohen. Hanya ada dua orang yang ditunjuk langsung oleh Hasyem untuk menjadi Kohanim. Yang pertama adalah Aharon, dan yang kedua adalah Pinchas. Pinchas merupakan cucu dari Aharon. Pinchas ini dia layak untuk menjadi Kohen berdasarkan apa yang telah ia lakukan. Setelah Korah dan pengikutnya meninggal, Moshe membuat sensus untuk setiap suku. Hal ini supaya pembagian tanah untuk setiap suku bisa jelas. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah satu suku tidak dapat tanah, itu adalah suku Lewi, yang mana tugas mereka adalah melayani di dalam bait suci. Namun demikian jumlah sukunya tetap ada 12, itu karena anak-anak dari Yosef mendapatkan jatahnya sendiri-sendiri, yaitu Efraim dan Manasye. Selanjutnya ada kisah dari anak-anak perempuan Zelafkat, yang mana ayah mereka meninggal di padang gurun dan tidak ada baginya anak laki-laki. Maka dari itu anak-anak perempuan Zelafkat datang kepada Moshe dan Eleazar untuk mereka meminta warisan bagi mereka yang ada dari saudara-saudara laki-laki ayahnya. Selanjutnya saya akan bahas tentang leadership atau kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari parasha kali ini. Yang pertama itu dari Pinchas. Siapa itu Pinchas? Pinchas adalah anak laki-laki Eleazar, dan Eleazar adalah anak laki-laki Aharon. Ini tertulis dalam Bamidbar pasal 25 ayat 11. Di pasal 25 dikatakan bahwa Pinchas menusuk 2 orang di sana. Pertanyaannya adalah, apakah Pinchas melakukan hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu? Kalau kita lihat garis keluarganya Pinchas ke atas, mamanya itu lahir bukan sebagai seorang Yahudi. Dan kakek dari mamanya itu tipe orang yang rela merawat sapi sampai gemuk-gemuk untuk dipersembahkan pada persembahan berhala. Tapi mamanya ini menikah dengan seorang imam yang namanya Eleazar, yang adalah anaknya Aharon. Di sini Midrash mengatakan bahwa Pinchas itu karakternya mengikuti kakek dari bapaknya, bukan kakek dari mamanya. Dan kakek dari bapaknya ini adalah Aharon. Di sini kan Pinchas sedang melakukan hal yang bisa kita katakan keji. Tapi justru Moshe tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan hal itu. Makanya balik lagi kita ke pertanyaan awal adalah, apakah Pinchas melakukan hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu atau seperti apa? Para rabi mengatakan bahwa memang dalam hidup ini kadang kita melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Tapi kita tidak boleh hidup seperti itu. Pinchas itu kan seorang pemimpin. Apakah ia tidak takut jabatannya hilang dengan melakukan hal keji seperti ini? Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak mau ambil sisi gegabah dalam tanda kutip dari Pinchas, tapi kita mau ambil sisi yang memang jika sesuatu muncul dan membutuhkan keputusan cepat, maka kita harus bergerak cepat dan cepat mengambil keputusan. Hal ini yang ingin kita pelajari dari kepemimpinan Pinchas, di mana kita mau untuk bisa cepat peka terhadap situasi yang genting dan cepat bergerak lalu cepat mengambil keputusan, bukan dari sisi gegabahnya dalam tanda kutip. Baik, selanjutnya kepemimpinan yang kedua adalah dari Moshe Rabbeinu. Di sini Rabi menjelaskan bahwa kepemimpinan Moshe Rabbeinu itu sangat-sangat excellent. Karena Moshe ini benar-benar Moshe ini benar-benar dia sangat mencintai bangsa Israel juga. Sehingga waktu itu Hasyem pernah tawar-menawar dengan Moshe, tetapi Moshe dia bersikeras untuk dia tidak mau diselamatkan sendiri, tapi dia mau bangsanya juga ikut diselamatkan. Ini menunjukkan, merefleksikan pekerjaannya Moshe yang adalah sebagai gembala.
di mana gembala ini dia biasanya menuntun hewan-hewan gembalanya untuk pergi kemana dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Gembala ini adalah sebagai guide atau pengawal atau pengarah. Nah, di sini juga Moshe mengarahkan gembalaannya ini atau mengarahkan bangsa Israel sesuai dengan Torah yang ia dapatkan yang diturunkan dari Hashem di Gunung Sinai. Ini juga sikap pemimpin yang perlu kita pelajari, bahwa kita harus memimpin itu berdasarkan Torah, seperti halnya Moshe Rabbeinu memimpin bangsa Israel berdasarkan Torah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan parashat yang diberikan oleh Rabbi Tzemach Braka dari sudut pandang perempuan. Maka datanglah anak-anak perempuan Zelafhat, anak Hefer, anak Gilead, anak Makhir, anak Manasye, dari kaum-kaum orang Manasye, anak Yosef. Dan inilah nama-nama anak perempuannya, Mahla, Noah, dan Hogla, dan Milka dan Tirza. Dan mereka berdiri di hadapan Moshe dan di hadapan Imam Eleazar, dan di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan seraya berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun dan tidak ada di antara kumpulan orang-orang yang berkumpul melawan Hashem dalam kumpulan Korah. Tapi dia mati dalam dosanya sendiri. Dan dia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami ditarik dari tengah-tengah kaumnya karena tidak ada baginya anak laki-laki? Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami. Ini tertulis dalam Bamidbar pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tidak seorang pun dari orang-orang di sini. Permintaan dari 5 anak perempuan Zelafhat mengenai warisan di dalam Israel tertulis langsung setelah pernyataan bahwa Kaleb dan Yehosua adalah yang tersisa dari orang-orang yang meninggalkan Mesir dan akan masuk ke Eretz Israel. Seperti tertulis dalam Bamidbar pasal 26 ayat 64, tidak seorang pun dari orang-orang yang terbilang di sini. Tentang hal yang saling berjejer ini, Rasi menjelaskan bahwa keputusan mengenai kejadian mata-mata yang kemarin belum diterapkan untuk para perempuan, karena perempuan itu sangat menantikan tanah perjanjian dengan sepenuh hati mereka. Saat para laki-laki berkata, marilah kita tunjuk bagi kita seorang pemimpin baru dan kembali ke Mesir, para perempuan justru merindukan sekali kepemilikan akan tanah perjanjian itu. Malbi menambahkan bahwa para perempuan pada generasi tersebut ada di level spiritual yang lebih tinggi daripada para laki-laki. Menachem Bacher menunjukkan bahwa Hashem tidak pernah memerintahkan Moshe untuk mengirim laki-laki sebagai mata-mata. Seperti komentar Rashi di awal parashat Selach, kirimkan bagimu, berdasarkan pertimbanganmu sendiri. Saya tidak memerintahkan kamu, tapi jika kamu ingin melakukan seperti itu, maka kirimlah mereka. Para pengajar setelah Rashi menjelaskan komentar ini secara lebih lagi seperti ini. Saya sebenarnya ingin menyarankan kamu untuk mengirim perempuan sebagai mata-mata, karena mereka tidak akan mengatakan hal yang buruk tentang tanah itu. Tetapi jika kamu memutuskan untuk mengirim laki-laki, maka perlu diingat bahwa itu adalah tanggung jawabmu. Ini tertulis dalam Parparaot Letorah untuk parashat Pinchas. Antara kenyamanan dan pengabdian. Dari kaum-kaum orang Manasye, anak Yosef. Malbi bertanya, kenapa harus menyebut Yosef yang berhubungan dengan anak-anak perempuan Zelafhat? Torah mengatakan bahwa mereka berasal dari suku Manasye, lalu diikuti dengan pernyataan bahwa mereka adalah keturunan dari Yosef. Malbi menjelaskan bahwa setengah dari suku Manasye warisannya itu ada di seberang sungai Yordan, karena mereka tidak benar-benar menginginkan tanah perjanjian dengan sepenuh hati mereka. Namun demikian, anak-anak perempuan Zelafhat ini dihubungkan dengan Yosef karena mereka memiliki rasa cinta terhadap Eretz Israel yang sama dengan yang dimiliki Yosef. Yosef
Yosef mengekspresikan rasa cintanya terhadap Eretz Yisrael dengan permintaan bahwa saudara-saudaranya bersumpah untuk membawa tulang belulangnya sampai ke Eretz Yisrael. Sama halnya dengan anak-anak perempuan Zelofhad yang mana warisan mereka di Eretz Yisrael. Mereka meminta warisannya dengan berkata, "Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami." Saudara-saudara ayah mereka adalah anak-anak laki-laki dari Hefer yang banyak berada di dalam wilayah Israel. Sekalipun rumput terlihat lebih hijau dan hidup terasa lebih muda di seberang sungai Yordan, anak-anak perempuan Zelofhad tidak tertarik dengan kenyamanan itu. Serikandi-serikandi dari parasya kita kali ini tidak tertarik menjalani hidup di luar Eretz Yisrael. Mereka ingin ambil bagian dalam janji spiritual untuk mengembangkan hubungan dengan Hashem melalui tanah perjanjian, yang mana ini adalah alat untuk mengungkapkan berkat-berkat dari Hashem kepada dunia. Saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan untuk memilih antara kenyamanan dan idealistik, ingat bahwa anak-anak Zelofhad sudah memberikan inspirasi kepada kita. Perempuan itu unggul dalam hal emunah. Jika kepemilikan akan tanah itu hanya bergantung pada kemenangan dalam perang, maka akan sangat adil untuk membagikan tanah itu kepada mereka yang mempertaruhkan hidupnya di medan perang. Kalau begitu, perempuan menjadi tidak layak untuk mendapatkan bagiannya, karena perempuan tidak biasa terlibat di medan perang. Anak-anak perempuan Zelofhad menyadari bahwa orang Yahudi sudah memiliki hak atas tanah tersebut melalui perjanjian Abraham yang ia lakukan untuk semua keturunannya. Para laki-laki yang berkata, "Marilah kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Mesir," mereka ini sebenarnya kurang percaya bahwa mereka bisa memiliki tanah itu berdasarkan perjanjian leluhur mereka. Mereka tidak terlalu memahami bahwa tanah itu sudah dikuduskan melalui janji Hashem kepada Abraham. Saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, iman kita akan bisa berdiri teguh sekalipun tugas yang diberikan kepada kita terlihat sangat melampaui kemampuan kita. Mungkin alasan kenapa perempuan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Eretz Israel itu karena mereka lebih unggul dalam hal emunah dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Judul yang terakhir, anak-anak perempuan Zelofhad mengajar Torah. Bab atau pasal mengenai hukum-hukum perempuan mewarisi tanah harusnya diajarkan atas nama Moshe. Tapi karena anak-anak perempuan Zelofhad ini sangat pantas, maka dari itu hukum-hukum perempuan mewarisi tanah ditulis atas nama mereka. Ini ada dalam Baba Batra 119a, Sanhedrin 8a. Rabbi Eliyahu Kitov bertanya, apa sebenarnya kepantasan yang begitu besar yang dimiliki anak-anak perempuan Zelofhad untuk mengajar Torah yang bahkan Moshe tidak bisa ajarkan? Rabbi menjelaskan bahwa mereka itu berdiri bagi generasi yang ada di padang gurun dan pantas untuk menerima penghargaan untuk seluruh generasi. Moshe bertanya kepada mereka, "Lihatlah, Israel ingin kembali ke Mesir dan kamu minta warisan di Eretz." Mereka menjawab, "Kami tahu bahwa pada akhirnya Israel akan memiliki tanah itu." Inilah yang dikatakan Hillel, dalam situasi di mana tidak ada orang yang membeli barang dagangan, belilah barang itu. Dalam situasi di mana tidak ada orang yang berani berdiri tegak, berdirilah di sana. Tertulis dalam Pirkei Avot 2 ayat 5. Bahkan saat di mana semua orang sudah kehilangan pengharapan, permintaan dari anak-anak perempuan Zelofhad menunjukkan iman dan keyakinan mereka yang dahsyat bahwa orang-orang Israel akan kembali ke sana. Ini adalah zekhus spesial di mana anak-anak perempuan ini pantas untuk disebutkan dalam porsi Torah. Dikatakan oleh Rashi berkaitan dengan ayat Bamidbar pasal 27 ayat 7. Yang adalah perkataan anak-anak perempuan Zelofhad itu benar. Rashi menambahkan komentarnya juga mengenai ayat ini adalah, hal ini memberitahu kita bahwa mata mereka itu sesungguhnya melihat apa yang Moshe tidak lihat. Sekian dari saya, terima kasih, Shabbat Shalom.
Shalom, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Haftorat Pinchas dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46 sampai pasal 19 ayat 21. Judulnya Reinkarnasi Jiwa. Komentar Haftorah minggu ini adalah tentang reinkarnasi seperti yang dipelajari dari Zohar, Arizal, dan murid-muridnya. Mempelajari reinkarnasi jiwa menguatkan dalam hasrat untuk menyempurnakan diri di sini dan sekarang, dan menerima kesulitan ketika itu datang. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan mana yang mereka datangi untuk memperbaiki atau menebusnya. Menurut Zohar, Eliyahu adalah reinkarnasi dari Pinchas. Mereka berdua bersemangat atas nama Hashem, terlepas dari bahaya yang terlibat. Karena itu, mereka berdua diberi hadiah bahwa malaikat maut tidak memiliki kuasa atas mereka. Namun, Ratu jahat Isefel berusaha keras untuk membunuh Eliyahu. Kebenciannya terhadap dia berakar dari konfrontasinya dengan para pendetanya tentang penyembahan berhala di Gunung Karmel yang menyebabkan eksekusi mereka. Kemudian Isefel mengirim seorang utusan ke Eliyahu dengan mengatakan, "Pada saat ini besok, aku akan menjadikan nefes atau jiwa Anda sebagai jiwa salah satu dari mereka." Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2. Poin yang berikutnya, memperbaiki jiwa yang berimigrasi dari Nadav dan Avihu. Arizal menjelaskan bahwa jiwa putra Aharon, Nadav dan Avihu dihamili dalam jiwa Eliyahu untuk mencapai tikun mereka atau perbaikan. Dosa asli mereka bukan hanya mempersembahkan api yang aneh, tetapi juga dengan berani menatap Shekinah atau hadirat ilahi yang tinggi di dalam selama pemberian Taurat melalui makan dan minum. Dalam Keluaran 24 ayat 11. Jiwa mereka diperbaiki ketika seluruh orang jatuh di wajah mereka. Ketika api Hashem turun ke Gunung Karmel untuk memakan pengorbanan orang-orang yang mengikuti Hashem. Dosa mereka ditebus ketika mereka tidak menatap api yang turun dari surga. Ketika mereka melihat jatuh wajah mereka di tanah. Setelah jiwa mereka diperbaiki, mereka tidak perlu lagi diresapi dalam jiwa Eliyahu, jadi mereka meninggalkannya. Poin yang berikutnya, sihir Isefel, Ratu Israel. Isefel, istri Raja Akhab, adalah penyihir hebat. Melalui ilmu sihirnya, dia tahu bahwa jiwa-jiwa suci Nadav dan Avihu telah pergi dari Eliyahu. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa perlindungannya yang kekal dari malaikat maut tidak lagi berlaku, karena dia awalnya menerima perjanjian kehidupan kekal dan kedamaian ini demi Nadav dan Avihu yang awalnya adalah bagian dari jiwanya dalam reinkarnasinya sebagai Pinchas. Karena itu, ketika dia mengatakan kepadanya, "Aku akan menjadikan nefes kamu sebagai nefes dari salah satu dari mereka," dia mengisyaratkan bahwa jiwa Eliyahu akan menjadi salah satu seperti jiwa Nadav dan Avihu yang terbakar melalui api para dupa. Karena Eliyahu merasa bahwa karunia kekekalannya hilang darinya, dia takut dan lari ke Gunung Horeb. Ini menjelaskan mengapa dikatakan ketika dia melihat itu, dia bangkit dan pergi untuk nefesh atau kehidupan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3. Sekarang dia hanya memiliki jiwa sendiri atau tanpa jiwa pelindung Nadav dan Avihu. Karena itu, ia takut pada Isefel. Kita dapat belajar dari ini untuk menjadi sangat berhati-hati untuk tidak mempercayai semua jenis penyembuh spiritual, penipu, dan peramal. Seseorang mungkin mengetahui banyak rahasia dan bahkan melakukan keajaiban. Tetapi, jika dia tidak terhubung dengan kedusha atau kekudusan, kekuatannya berasal dari sisi lain, kekuatan jahat, sihir, dan ilmu hitam. Hanya orang yang takut akan Hashem yang dapat dipercayai untuk menjadi saluran murni bagi kesucian Hashem. Sayangnya, banyak yang disebut Kabbalah dan tabib spiritual tidak selalu dapat dipercaya.
Jika mereka membebankan biaya yang sangat tinggi, itu adalah indikasi pasti bahwa mereka dimotivasi oleh keinginan dan keegoisan daripada menjadi saluran murni untuk kekudusan. Poin yang berikutnya, perjalanan jiwa Isabel dari istri Korah dan Cosby ke istri dari Turnus Rufus. Rama of Paano menjelaskan alasan tambahan mengapa Isabel begitu bersemangat dalam pengejaran dan keinginannya untuk membunuh Eliyahu. Kebencian Isabel yang mendarah daging pada Eliyahu berasal dari reinkarnasinya sebelumnya sebagai Cosby, wanita Midian yang dibunuh Pinchas saat berhubungan intim dengan Simri, pangeran suku Simon. Karena itu, dia lapar untuk membalas dendam pada Eliyahu karena telah membunuhnya ketika dia adalah Cosby selama reinkarnasinya sebagai Pinchas. Karena jiwa seseorang terdiri dari banyak bagian yang dapat bereinkarnasi menjadi orang yang berbeda secara bersamaan. Isabel juga reinkarnasi dari istri Korah yang menghasut Korah untuk memberontak terhadap pengangkatan Hashem atas Aharon sebagai Kohen pilihannya. Karena dia tidak pernah bertobat dari dosa sebelumnya, Isabel ditempatkan dalam situasi yang bahkan sulit untuk bertobat. Sebagai istri Raja Ahav, dia sekarang memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan yang sangat besar atau berdosa dalam kapasitas yang lebih besar, dengan membalikkan Raja Israel melawan para Nabi Hashem. Ramkal menunjukkan bahwa nilai numerik Ahav adalah 12 sesuai dengan 12 suku Israel. Dia sebenarnya bisa menjadi Masyiach putra Yosef dan raja dari semua 12 suku. Seandainya dia tidak disesatkan oleh istrinya yang jahat. Kita belajar dari ini seberapa dalam ke dalam lumpur seseorang dapat tenggelam jika tidak mengambil kesempatan untuk bertobat. Namun pada akhirnya, Isabel yang jahat pun diluruskan sebagai istri Turnus Rufus yang bertobat dan menikahi Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sebenarnya adalah reinkarnasi dari pembetulan Simri ketika dia tidak berdosa dengan istri Turnus Rufus yang datang ke ambang pintu untuk menggoda dia, tetapi hanya menikahinya setelah dia bertobat. Reinkarnasi jiwa Isabel mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa rendah seseorang jatuh, pada akhirnya Hashem akan membantu kita semua bertobat dan mencapai kesempurnaan tertinggi kita. Sekian dari saya, Shalom, sahabat Shalom.